Saudara sangat berbahagia pada kesempatan yang sangat indah ini. Saya masih bisa bersama dengan saudara untuk kita mengenal lebih dalam lagi tentang pribadi yang bernama Yesus Kristus dalam program Figur. Dan melalui program ini saudara diajak, dituntun untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, supaya kita tidak hanya mendengar dari apa kata orang, tidak hanya mendengar dari apa yang dikatakan atau dibaca di buku-buku, tetapi kita belajar dari kitab suci tentang siapakah Dia yang sebenarnya. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara mempelajari tentang kehadirannya di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia, kelahirannya seperti apa, supaya faktanya, supaya apa yang tertulis di dalam kitab suci bisa kita pahami, supaya kita tidak memiliki pemahaman-pemahaman yang keliru tentang bagaimana Dia dilahirkan, sehingga kita tentunya lebih kuat lagi, lebih semangat lagi di dalam kita mengikut Dia di tengah-tengah dunia ini. Dari studio saya sampaikan, selamat mendengarkan program ini. Saudara, salah satu momen yang ditunggu-tunggu bagi orang yang percaya, bagi orang Kristen adalah Natal. Ya, kalau sudah Natal, semua orang mulai mempersiapkan diri dengan baik. Rumah yang tadinya mulai kusam dibersihkan, dicat. Baju yang lama mulai diganti dengan baju yang baru. Kemudian di setiap rumah dipasang pohon Natal yang berkelap-kelip dan sebagainya, yang menandakan bahwa ini satu momen yang membahagiakan, satu perayaan yang mengembirakan, karena merayakan kelahiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Orang bilang ini merayakan ulang tahunnya begitu. Nah, saudara, apakah salah? Ya, tidak salah, karena orang merayakan kelahiran seseorang yang dikasihi, yang dicintai, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Tetapi menjadi tidak wajar, menjadi berlebihan ketika orang merayakan Natal yang memusatkan hanya kepada hal-hal yang glamor, hal-hal yang materi saja, menunjukkan bahwa saya bisa membuat kue lebih baik dari yang lain, atau menunjukkan saya bisa memakai baju lebih baik dari yang lainnya, tetapi melupakan inti daripada Natal itu sendiri. Melupakan bahwa pada masa dulu ketika Yesus Kristus dilahirkan, Dia dilahirkan dalam keadaan yang sungguh-sungguh sulit, keadaan yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan, keadaan yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Mengapa, saudara? Karena Dia mengalami sebuah proses yang saya boleh katakan orang tuanya secara manusia, yaitu Maria. Ini mengalami sebuah proses yang berat. Karena ketika dia sudah hamil dan waktunya untuk melahirkan dan sebagainya, dan bertepatan pada saat itu mereka yang tadinya tinggal di Nazaret di Galilea, dia harus pergi ke Yudea karena diumumkan bahwa setiap orang harus mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Dan kebetulan Yusuf itu berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Dia pergi mengajak Maria ini yang saat itu sudah hamil yang besar sekali. Tentunya ini risikonya, pertaruhannya adalah nyawa. Tetapi saudara, perhatikanlah di sini bahwa ketika Yesus Kristus lahir sebagai manusia sejati di tengah-tengah dunia ini, Dia dilahirkan dalam kondisi kedua orang tuanya secara manusia.
yaitu Maria secara khusus sebagai ibunya secara manusia, di mana Maria dikatakan mengandung karena kuasa Allah. Ini ada kadang-kadang dibilang bahwa Allah ini melakukan sesuatu hubungan dengan Maria sehingga Maria bisa mengandung. Nah, ini pikiran-pikiran yang merendahkan kekuasaan Allah. Pikiran-pikiran yang mendiskreditkan Tuhan yang berkuasa itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kadang-kadang manusia memikirkan dengan cara pikirnya dia yang picik, cara pikir dia yang selalu otaknya tuh ngeres terus ya. Otaknya selalu berpikir yang jahat-jahat saja. Jadi dikatakan karena kuasa Roh Kudus, Maria mengandung pribadi yang bernama Yesus Kristus yang harus lahir ke dunia ini, agar pribadi inilah yang nantinya akan menjadi penyelamat bagi umat manusia yang berdosa. Nah, ketika merayakan Natal, orang berpikirnya selalu yang mewah-mewah, yang luar biasa, yang meriah. Salah? Tidak salah. Tetapi harus ingat lagi bagaimana suasana ketika Kristus dilahirkan. Dia dikatakan bahwa dilahirkan di palungan, di kandang domba, di kandang di mana seharusnya tidak demikian bagi mereka ini. Semiskin-miskinnya dia masih bisa menyewa penginapan. Tetapi karena penginapan tidak ada, sudah penuh karena semua orang pergi, akhirnya nggak ada tempat lagi. Dan sebagai akibatnya, Kristus dilahirkan di kandang domba, ya kandang ternak pada masa itu, dan dia dibaringkan di dalam palungan. Ini satu keadaan yang sangat memprihatinkan, saudara. Satu keadaan yang tidak bisa diterima oleh siapapun juga, tetapi karena situasinya memang demikian, darurat, ya apa boleh buat. Ya pada masa kini masih ada BPJS dan masih ada banyak penginapan, bersyukur. Pada masa itu memang tidak ada apa-apa. Sehingga saya katakan sebagai keadaan yang memprihatinkan. Nah, sekalipun demikian, Maria pada saat itu dia mungkin menjadi sedih dan sebagainya. Yusuf juga, tetapi ada hal-hal yang mengembirakan seputar kelahirannya. Bahwa malaikat Tuhan datang kepada para gembala yang sedang ada di padang untuk mengembalakan kawanan ternak mereka. Dia katakan bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bagaimana mungkin seorang bayi yang dibaringkan di palungan membawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa? Dan tidak dipahami pada awalnya oleh Maria dan oleh Yusuf. Tetapi ketika para gembala datang mencari tempat di mana Kristus dilahirkan, yaitu di sebuah kandang ternak. Dan ketika diceritakan apa yang didengar dari malaikat, apa yang disampaikan oleh bala tentara surgawi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bahkan dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini juru selamat lahir. Di mana lahirnya? Di kandang ternak, di kandang domba. Tetapi yang lahir adalah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di Bethlehem. Saudara, ini dikatakan berita yang menyukakan semua bangsa, menyukakan semua orang yang mendengarkan. Dan pada saat itu memang Maria belum mendengar ini sampai kepada para gembala ini
berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka, artinya para gembala ini, melihat bayi ini, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi berceritalah dia kepada Maria dan Yusuf. Dan dikatakan bahwa semua orang yang mendengarnya, artinya semua orang di sini, bukan saja Maria dan Yusuf yang ada di tempat itu, tetapi ada juga orang-orang yang lainnya, tetangga-tetangga yang dekat ikut juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala dan disampaikan kembali oleh gembala kepada mereka, kepada keluarga daripada Maria dan Yusuf ini. Dan dikatakan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Masa? Nampaknya biasa-biasa saja tuh. Ya lahir itu ya biasa saja, ndak ada yang aneh-aneh gitu. Lahir kemudian bercahaya, kemudian mengeluarkan sinar, terus tangannya bisa tiba-tiba keluar emas, tangannya bisa ketika dipegang orang langsung mengalami mujizat. Biasa saja. Tapi kok apa yang hebat? Tetapi justru mereka heran, masa iya sih ada malaikat yang ngomong kepada para gembala itu, ini tentang inilah juru selamat. Jadi dikatakan bahwa orang menjadi heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala itu. Tetapi dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dan di bagian yang lain dikatakan bahwa para orang Majus, ahli perbintangan, melihat bahwa ini ada seorang raja yang besar. Dia sudah mempelajari semuanya. Dia datang menyembah, membuka semua oleh-oleh dan memberikan persembahan kepada Kristus. Jadi ini saudara, fakta ini harus kita pahami bahwa kelahirannya memang biasa, bahkan memprihatinkan. Tetapi yang lahir ini dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Hari ini sudah lahir bagimu. Artinya apa? Kabar baik. Sudah lahir, bukan dilihat di mana dia dilahirkan, tetapi siapa yang lahir ini, itulah yang penting. Jadi bersyukurlah bahwa kita menyembah kepada Tuhan Juru Selamat yang mengasihi umat manusia. Biarlah iman kita diteguhkan. Mari kita ketika kita merayakan Natal atau apa saja, ingatlah bahwa kita merayakannya dengan makna yang benar. Sehingga kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama menjadi kasih yang murni, kasih yang didasarkan kepada kasih Allah yang besar bagi kehidupan kita. Amin. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita pelajari pada kesempatan ini tentang peristiwa di mana Kristus dilahirkan. Walaupun dalam kondisi memprihatinkan, tetapi dialah diberitakan oleh para malaikat Juru Selamat umat manusia. Jika saudara rindu untuk mengenal dia lebih dalam lagi, silahkan terus ikuti pelajaran ini. Juga saudara bisa mengirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081333777386 dengan cara ketik nama saudara, spasi, kemudian tuliskan figur, spasi, pertanyaan atau respon, dan tentunya kami akan berusaha menjawab dan memberikan pelayanan kepada saudara. Sampai jumpa dalam pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.